Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Kita akan bahas saham padi. Kenapa saham padi ini menarik? Karena 2 hari yang lalu dinyatakan bahwa SBM, perusahaan Happy Hapsoro, sepenuhnya keluar dari saham padi. Padahal faktor Happy Hapsoro inilah yang bikin saham ini melonjak seperti ini. Perlu kalian tahu bahwa Happy Hapsoro masuk 5%, 5,17% di harga Rp14 sekitar di sini. Nanti kita lihat rekodnya di sini ya. Nah, di sini. Tapi kita akan ke chartnya dulu. Ini ya. Di Sentosa Bersama Mitra, jadi investor baru padi, ini waktu pengambil alihannya di harga Rp14. Ini diumumkannya, mulai diberitakannya tanggal 19, di harga 19. Kemudian mereka merencanakan tender offer di harga 14, harga yang menurut saya memang nggak masuk akal, tapi ya memang itu boleh-boleh saja. Sebelumnya perlu saya katakan bahwa ini bukan untuk mendiskreditkan Happy Hapsoro gitu ya, tapi kita akan belajar sebagai investor retail. Boleh saja kita bermain di gocekan-gocekan gini ya, tapi kita harus tahu batasnya kapan keluar gitu. Dan di sini perlunya kita melihat chart seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat rekodnya time by time, date by date, bagaimana saham ini digocek seperti ini gitu ya. Ini tender offer itu dilakukan di sini. Dan tender offernya 0, tidak ada partisipasi. Kenapa? Ya pasti saja harganya saat itu di atas 50, tender offernya di harga 14. Dia dapatnya di harga 16, untung banyak. Tapi ya itulah. Ini adalah sekaligus kesalahan persepsi dari banyak investor lokal, investor retail, yang akhirnya kejebak di harga tinggi. Ini 99% ya, kalau nggak salah, 99% ini investor retail dan terjebak di harga sekarang ini 125. Bahkan ini pun waktu diumumkan dia sempat naik, hanya kemarin saja dia turun minus 376. Sehari setelah diumumkan pun sempat naik. Ini benar-benar nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana perilaku retail ini memang benar-benar hanya cenderung melihat nama besar saja gitu ya. Karena kita tahu bahwa Happy Hapsoro ini juga berhasil menggoyang saham Raja Ratu sehingga melesat tinggi walaupun kinerjanya sebetulnya biasa-biasa sih. Jadi nama besar itu penting dan ini juga menjadi evaluasi nantinya bagaimana saham Raja Ratu, Bufa itu kedepannya akan seperti apa. Dan kita kembali ke chartnya dulu. Itu tadi adalah preface-nya. Kita lihat di sini. Tidak ada kenaikan kinerja yang signifikan. Yang ada hanya apa? Liabilitasnya naik. Yang merah ini adalah total aset ya. Total asetnya naik. Yang biru ini adalah equity atau modal bersihnya. Relatif rata bahkan di Q4. Ini Q4 2005. Ini Q3. Dilihat dari sini ya. Ini Q3. Ini Q4. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau pakai buka video ini pakai TV mungkin kelihatan gitu ya. Ini Q1, Q2. Sepanjang 2005 ini praktis yang naik cuman hutangnya saja. Dan kalau kita lihat kinerja sahamnya sangat luar biasa. Naik tinggi, koreksi, naik lagi ini menjelang pengumuman tender offer. Perlu kalian tahu bahwa tender offer itu ketika investor baru mengambil persentase saham yang cukup besar, dia boleh mengajukan tender offer untuk memberi penawaran pada orang yang tidak
yang tidak nyaman dengan kedatangan dia untuk dibeli ke dia, dan harganya adalah 14, lebih rendah dari harga take over dia yang 16. Ini adalah strategi, jadi kedepannya bisa kita tahu bahwa itu adalah salah satu metode menggoreng saham gitu ya. Perhatikan di sini, sekali lagi saya tidak menuduh Happy Hapsara menggoreng saham, tapi ini kita belajar bahwa hal yang seperti ini nanti yang saya jelaskan tuh berpotensi menimbulkan euforia dan menggoreng saham. Kenapa? Karena investor retail itu kecil-kecil, gampang dipengaruhi, dan perlu diketahui bahwa salah satu pemegang sahamnya 1% nih ya, itu sudah dinyatakan pilot. Jadi ini kalau kita lihat sisi finansialnya dulu ya. Perhatikan di sini, sepanjang satu batang ini satu kuartal ya. Sepanjang ini hampir tidak pernah untung. Ini untung. Perhatikan padahal di sini, tapi equity-nya turun terus bertahun-tahun ya. Dan ini lebih ke bisa dicurigai sebagai accrual strategi saja, seolah-olah untung gini ya. Dan total asetnya saja yang naik, ekuitasnya turun, bahkan lebih rendah. Kenapa? Karena ekuitasnya ini kemakan dari net income-nya negatif, jadi rugi ya. Kuartal terakhir itu rugi 23 miliar Q4 2025. Sebelumnya kuartal 3 sempat untung. Dan ini lihat rugi. Dan jadi strategi seperti ini. Dan sekarang dia masih di S1. Luar biasa saham ini digorengnya. Hari ini kemarin hari Selasa itu minus 3,76. Hari sebelumnya dia positif. Perhatikan sekarang kita setelah kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa saham ini memang tidak sehat ya. Earning to price-nya minus 6,36%. Jadi setiap satu kuartal rugi 6% saham kalian secara nilai bukunya gitu ya, secara nilai harga sahamnya. Jadi pasti negatif. Sekarang kita lihat beritanya saja supaya kita tahu urut-urutannya bagaimana sih saham ini. Kita mulai dari Februari 25. Dilaporkan bahwa Sentosa bersama mitra, ini perusahaannya Happy Hapsara, masuk ke padi di harga Rp14. Nah, di harga Rp16. Baru diumumkan ketika harganya itu sudah naik Rp19. Kemudian di Maret dia sudah mulai naik. Ini sudah mewacanakan tender offer 5,65 miliar ya. Kayak gini-gini nih ya. Tender offer itu bisa menjadi katalis untuk berita seperti ini, karena dianggap akan ada investor baru yang mereka nggak sadar bahwa Happy Hapsara ini masuk cuma 5% ya. Untuk mencapai besar itu perlu effort yang cukup banyak. Setidaknya setelah tender offer maksimal pun dia hanya punya 10%. Belum cukup untuk bisa perlu rekisu untuk menambah modal yang cukup banyak. Dan itu nggak gampang gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya sudah bisa dicurigai gitu ya. Kalau tender offernya 16, rekisunya nanti dia nggak akan dapat untung banyak. Kenapa? Karena yang kalau dia dapat 10%, publik itu sekitar 90% yang akan menikmatin gitu ya. Jadi harusnya publik itu tahu bahwa ya nggak apa-apa, memang saham ini akan terus naik karena persepsi gitu ya. Tapi harus aware ketika mau keluar. Perhatikan di sini sahamnya mulai naik. Nah,
Mina Padi bantah suntikan dana dari Happy Hapsoro. Ya memang belum masuk gitu ya. Belum ada rekisu. Suntikan dana itu hanya bisa masuk melalui rekisu ataupun juga pinjaman yang nantinya dimasukkan ke proses rekisunya gitu. Sekarang perhatikan harganya terus naik. Kalau kita lihat chartnya ini ya, memang sempat naik, kemudian datar, rata, kemudian naik lagi. Kita lihat kenapa dia naik. Nah, ini adalah di September ya. Di September 25 ini adalah pengumuman hasil tender offer. Tender offer itu dilakukan di Agustus 25, tanggal 25 sampai September tanggal 25 kalau nggak salah ya. Ya ini 14. SPM hargai tender offer 14 per lembar. Saat dia mengumumkan tender offer 14 rupiah saat harganya di 85. Logikanya gimana? Nggak akan ada yang mau jual. Kalaupun mau jual ya di harga di pasar aja 85. Ngapain harus dijual 14 rupiah gitu kan. Jadi akibatnya apa? Di tanggal 25 September ini, beritanya diumumkan tanggal 28, tidak ada peminat. Kenapa? Nol. Tender offer realisasinya nol. Nggak ada yang mau jual. Ya pastilah. Tapi ini belum selesai. Ini masih digoreng lagi dengan sebetulnya bursa itu sudah memberi wanti-wanti gitu ya. Dengan dimasukkan ini ke dalam FCA. Karena ini saham yang nggak masuk akal gitu ya. Tapi namanya publik lihat. Terus digoreng dan masuk. Dan di sini juga BI, Bursa Efek memberi warning lagi masuk UMA, tapi belum habis sampai di sini. Unusual market activity ya. Kelihatan sekali kalau digoreng gitu. Sebenarnya Bursa Efek sudah mendeteksinya dan harganya tetap berlanjut naik seperti ini. Nah, di sini di Desember 8 ini dia mulai divestasi Happy Hapsoronya. Gagal melakukan tender offer, dia malah melepaskannya dengan diam-diam 36,97% di harga 155. Jadi untungnya perhatikan 10 kali lipat ya, dari harga 16 ke harga 155. 10 kali lipat untungnya. Gila ini. Nah, ini kalau dibandingkan Loke Hong nggak ada apa-apanya ini Loke Hong. Sebanyak seperti ini. Kalikan sendiri aja berapa keuntungan instan. Nggak sampai setahun ya. Nah, kemudian ini nah ini goreng-gorengan melonjak 120%, harusnya perhatikan di sini. Nah, ini baru ya ini berlagak mau rekisu tapi akhirnya lepas. Nggak mungkin rekisu lah orang dia jual sahamnya. Ini lihat. Nah, di sini masih ini mana ya? Yang di sini. Akhirnya salah satu direkturnya terkena dugaan kasus insider trading di harga 130. Polri ungkap modus goreng saham PT Mina Padi Asset Management. Jadi direkturnya Joko Julianto ini juga pemegang saham kurang dari 1%, tapi lumayan ya. Kalau nggak salah sahamnya disita juga. Nah, ini mulai Februari, perhatikan. Februari itu banyak. Polri tetapkan. Kemudian sini, perhatikan di sini. Ini pun cepat naik. 117.
Nah, mulai turun, nah, mulai naik lagi. Jadi memang saham padi mendadak terbang. Jadi memang apa ya? Ya memang benar saham itu nggak masuk logika kadang-kadang. Lebih emosional. Tapi yang lebih penting lagi adalah ternyata sampai di titik ini pun banyak yang nggak ngeh apa yang terjadi di saham padi ini. Bahkan ketika Happy Hapsoro di sini tadi, di bulan apa tadi, menjual 36 juta lembar sahamnya, tetap aja orang menganggap ini baik. Kelihatan sekali bahwa itu adalah ancang-ancang keluar. Dan hari ini, Happy Hapsoro, bukan hari ini, tanggal 13 kemarin, Happy Hapsoro cabut dari Minapadi Industama. Hai. So what? Tanggal 14-nya sempat naik, kemudian baru tanggal ini, pokoknya ini sempat naik. Ya, ini 129 ke 13. Padahal ini sudah ada beritanya. Masih ada juga berita Regisu. Dan sekarang Happy Hapsoronya sudah keluar dari saham padi di harga 133. Sangat tinggi sekali. Artinya apa? Dia beli saham 5% itu di harga 16, kemudian melakukan tender offer di harga 14, lebih ganas lagi gitu ya. Dan sekarang keluar di harga 133. Nah, sangat, dan pasar pun juga belum ngeh, investor retail pun belum ngeh apa yang terjadi. Jadi saya nggak mau komentar terlalu jelas, nanti dianggap mempengaruhi pasar. Tapi intinya dari pelajaran seperti ini, perhatikan bahwa proses-proses seperti tender offer, divestasi yang ini tadi gitu ya, itu sangat penting sekali. Nah ini Februari 16 masih ngomong ya, Happy Hapsoro umumkan suntik Minapadi, siapkan tag isu 2,26 miliar saham. Tanggal belum sebulan pas, ternyata keluar. Jadi gimana guys? Ini bukan menuduh, ini hanya memutar ulang apa yang terjadi dengan saham padi ini. Kalian boleh setuju dengan wacana saya, tapi saya memang nggak sedetail nanti dianggap mencemarkan nama baik gitu. Tapi ini adalah real. Apa yang terjadi di sini, berita-berita ini adalah berita yang bisa dikonfirmasi semuanya. Oke, thank you. See you next time. Bagi kalian yang masih pegang saham padi, I don't know. Nggak ngerti deh. Oke, thank you. See you next time.